Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bersama mahasiswa Tafsir Darat. Di sini saya akan menjelaskan di PPT saya yang berjudul Mengenal Tarekat dan Mengenal Tarekat-Tarekat Jatman, yang dimana Jatman ini singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Naqdiyah. Langsung saja untuk subbab yang pertama, yakni pengertian dan sejarah tarekat. Untuk pengertian, ada dua pengertian yang menjelaskan tentang tarekat, yakni pada definisi pertama, istilah tarekat masih bersifat teoritis, di mana tarekat itu menjadi pedoman untuk memperdalam syariat sampai pada hakikatnya melalui tingkat-tingkat pendidikan tertentu yang disebut dengan istilah maqamat dan ahwal. Sedangkan dalam definisi yang kedua, tarekat merupakan suatu kelompok persaudaraan yang didirikan menurut aturan dan perjanjian tertentu, di mana kelompok-kelompok ini berfokus pada praktek-praktek ibadah dan zikir secara kolektif, yang diikat oleh aturan-aturan tertentu, di mana aktivitasnya bersifat duniawi dan ukhrawi. Dengan kata lain, ia dapat dipahami sebagai suatu hasil pengalaman dari seorang sufi yang diikuti oleh para murid, menurut aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, untuk sejarah tarekat. Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan 7 Hijriah ketika tasawuf menempati posisi terpenting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai falsafah hidup. Pada periode ini, tasawuf memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus, sedangkan sebelumnya tasawuf dipraktikkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas, tidak hanya terbatas kepada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu. Bahkan ada beberapa tarekat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti tarekat Samsiyah yang menentang penjajahan di Italia, tarekat Tijaniyah yang menentang penjajahan Prancis di Afrika, dan tarekat Safawiyah yang melahirkan kerajaan Safawi. Selanjutnya, tarekat makin berkembang secara luas di berbagai belahan dunia. Beberapa yang terkenal adalah Qadariyah, Naqsabandiyah, Syathariyah, Tijaniyah, Rifa'iyah, dan Samaniyah. Dan di Indonesia sendiri terdapat asosiasi atau organisasi yang membawa tarekat yang babar atau terkenal dan diakui. Organisasi ini bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia atau disingkat sebagai JATMI, dan Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Naqdiyah yang disingkat dengan Jatman yang secara khusus kita bahas hari ini. Lalu untuk subbab selanjutnya yakni sejarah Jatman. Nah, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Naqdiyah merupakan organisasi keagamaan sebagai wadah pengamal ajaran Thariqah yang mu'tabarah, yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus sholihin yang bersumber dari Rasulullah. Pada awalnya, nama thariqah ini tidak ada imbuhan Naqdiyah di belakangnya. Lalu semenjak muktamar kedua, seluruh pemangku organisasi ini menambahkan kata An-Naqdiyah di belakangnya sehingga disingkat menjadi Jatman. Hal ini terjadi karena pada awalnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang aktif dalam dunia thariqah telah membentuk organisasi yang bernama Jam'iyah Al-Mu'tabarah Indonesia atau disingkat dengan JATMI tadi. Namun, dalam perjalanannya, organisasi ini mengalami serangan gejolak politik yang menyebabkan adanya gejolak internal. Lalu pada akhirnya, beberapa ulama senior memutuskan untuk memisahkan diri pada tahun 1979 dan menambahkan kata Naqdiyah pada nama thariqahnya. Penambahan kata Naqdiyah ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa thariqah ini berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Tujuan didirikan Jatman adalah sebagai wadah bagi mursyid untuk membina pengamal thariqah dalam meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan rabithah terhadap guru mursyid yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan selanjutnya untuk kepengurusan Jatman, di sini ada 5 tingkatan.
Yang pertama yakni iroda aliyah, yaitu di tingkat nasional. Yang kedua ada iroda wuspo di tingkat provinsi. Yang ketiga ada iroda syu'biyah di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya iroda husmiyah di tingkat kecamatan, dan yang terakhir iroda syafiyah di tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan ada sekitar 43 thariqah yang kira-kira tergabung dalam Jatman. Salah satunya yakni seperti thariqah Abasyiyah, thariqah Ahmadiyah, Utsmaniyah, Khalwadiyah, Qadariyah Naqsabandiyah, Syathariyah, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sifat ajaran Jatman. Di sini ada sekitar 5 sifat. Yakni yang pertama bersifat universal. Maksudnya tarekat ini memiliki sifat yang mendunia, melampaui batas-batas wilayah dan negara. Karena tiap-tiap aliran tarekat, walaupun diamalkan oleh tiap-tiap warga negara, tapi secara sanad masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua bersifat menyeluruh. Pelaksanaan ajaran tarekat sekaligus meliputi pelaksanaan akidah, syariah, muamalah, dan akhlak yang bertujuan untuk wusul ilallah. Yang ketiga bersifat tertib dan tergombong. Setiap pengamal tarekat harus didasarkan kepada kitab-kitab yang tabar dengan bimbingan para mursyid. Lalu selanjutnya bersifat al-wusul ilallah tadi, yakni maksudnya memupuk sifat al-khawuf, ar-raja, as-widiq, mahabba, waro, zuhud, dan syukur. Lalu yang terakhir yakni memiliki sifat amanah, sidik, fatona, dan takdir. Lalu selanjutnya yakni ajaran-ajaran dan amalan Jatman. Ajaran dari Jam'iyah ini tentu saja tidak jauh dari ajaran-ajaran yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada sekitar 43 thariqah yang dianggap muktabar dan bergabung dengan Jatman. Maka amalan-amalan yang dan ajarannya sangat bervariasi, dan itu tergantung thariqah mana yang dianut. Misalkan di sini ada saya sebutkan 4 thariqah. Misal ada thariqah Uwaisiyah, di situ terdapat ajaran-ajaran seperti manusia harus bersifat qanaah, selalu ingat dalam kematian, dan selalu bersikap tawadhu. Terus ada lagi yang di thariqah Khalidiyah wa Naqsabandiyah, itu manusia harus menjalankan sholat-sholat sunnah, amalannya zikir dan suluk. Lalu yang di thariqah Syathariyah seperti zikir mengingat Allah, zikir sambil menyebut asma-asma Allah, seperti itu. Lalu yang di thariqah Khalwadiyah seperti sholat awabin, sholat witir, zikir, dan sholawat. Seperti itu. Lalu subbab selanjutnya yakni tujuan didirikan atau adanya Jatman, yakni subbab selanjutnya yakni tujuan didirikan atau adanya Jatman ini, yakni yang pertama mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat di tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya yakni menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran thariqah al-mu'tabarah an-nadhiriyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah thariqah atau tawajuhan. Lalu yang terakhir yakni mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah thariqah an-nadhiriyah sesama pengamal tarekat, meningkatkan tasamu antar aliran-aliran tarekat, dan meningkatkan ilmu an-nafi' dan amal sholih zahir dan batin menurut ulama sholihin dengan marikat yang sahih. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dikarenakan yang saya jelaskan ini merupakan wadah dari beberapa thariqah yang muktabar, maka tidak sebegitu perinci dalam menjelaskan beberapa thariqahnya. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut,
toriko-toriko yang ingin kalian pelajari, kalian bisa search di channel ini. Kalian tinggal ketik nama toriko yang ingin kalian pelajari, nanti insya Allah akan muncul penjelasan video dari toriko yang ingin kalian pelajari. Baiklah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat, selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.